Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita dalam program Setiap Pagi Bersama Tuhan. Setiap pagi bersama Tuhan artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah tuntunan kita orang percaya agar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan adalah jawaban setiap orang percaya dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan. Dan firman Tuhan adalah kekuatan buat setiap orang percaya dalam menghadapi setiap tantangan, ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita berdoa, kita minta hikmat pengertian daripada Roh Kudus agar kita mengerti firman Tuhan yang disampaikan dan kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang malam dalam tiduran kami. Kami bangun dan tidak kurang satu apapun, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan kasih kesempatan, kepercayaan kami untuk melakukan yang terbaik sepanjang hari ini. Karena itu pimpin kami dengan Roh Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga sepanjang hari ini kami jadi berkat bagi banyak orang. Dan sepanjang hari ini apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan sukses karena Tuhan bersama dengan kami. Karena itu urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat kami mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Dan biar firman Tuhan yang berkuasa ini menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang susah, memberikan pengharapan bagi yang putus asa, melepaskan, bebaskan yang terbelenggu, yang terikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hati hamba berasal dari hati Tuhan yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Dan kami berjumpa dengan Tuhan lewat firman Tuhan ini, dan orang yang berjumpa dengan Tuhan, kami percaya dia akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara ini kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Daniel pasal yang ke-6, Daniel pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-14. Daniel pasal ke-6 ayat yang ke-14. Begini kata firman Tuhan. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Jadi di pembahasan sebelumnya, Daniel mendengar ada larangan untuk orang memohon atau berdoa kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan Raja. Tetapi Daniel tetap berdoa kepada Tuhan Allah. Dan orang-orang yang melihat Daniel, yaitu orang-orang yang tidak suka Daniel, memanfaatkan sebagai sebuah momentum untuk supaya Daniel ditangkap oleh raja dan Daniel dilemparkan ke gua singa. Lalu saudara, yang terjadi disinilah cerita itu. Ayat yang ke-15, setelah raja mendengar hal itu maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Raja sedih mendengar perkataan itu. Raja sedih mendengar cerita tentang Daniel, karena Daniel melakukan atau dia berdoa kepada Tuhan Allahnya. Dan raja merasa bahwa ada cara pemisahan bahwa raja dengan Daniel. Dan raja berusaha untuk menolong Daniel, tapi karena undang-undang itu sudah ditetapkan, larangan itu sudah dibuat, tidak bisa dicabut kembali. Lalu ayat ke-16, dikatakan lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Diingatkan kembali kepada raja. Lalu apa yang terjadi? Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel. Raja dengan berat hati memberikan perintah, diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu berbicara raja kepada Daniel. Begini katanya raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sudah perhatikan, raja memberikan kekuatan kepada Daniel. Dan bukan hanya sebuah kekuatan, tapi raja memberikan sebuah keyakinan kepada Daniel. Raja saja yakin bahwa Allahnya Daniel sanggup melepaskan Daniel. Maka dibawalah sebuah batu, diletakkan pada mulut goa itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Ini benar-benar orang-orang yang tidak suka sama Daniel benar-benar merancangkan sesuatu yang jahat kepada Daniel. Lalu apa yang terjadi? Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan dia tidak dapat tidur. Saudara, kalau orang punya perasaan yang begitu besar dan merasa bahwa ada pergumulan yang begitu besar, yang pertama dia sudah puasa, artinya sudah menyerahkan kepada Tuhan. Dan yang kedua,
sampai dia nggak bisa tidur. Jadi saudara, kalau saudara hari-hari ini sudah ada pergumulan dalam kehidupan saudara, saudara sudah berpuasa, terus saudara nggak bisa tidur, percayalah, saudara mengalami hal yang sama seperti Raja Darius mengalami hal itu. Tetapi yang penting di sini adalah sebuah keyakinan. Lalu saudara dikasih dalam Tuhan. Ayat 20, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu, berkatalah ia kepada Daniel. Suara yang sayu, ya karena kurang tidur, tapi juga karena hilang pengharapan, ya mungkin Daniel udah dimakan singa gitu kan. Dia berkata, Daniel hamba Allah yang hidup, Allah yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Suaranya sayu, saudara. Ayat 22 berkata, ayat 22, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Amazing, luar biasa, praise Lord, tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Raja kekallah hidupmu, is alive, dia masih hidup, saudara. Lalu dia cerita, Allah telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan dia memberi perintah supaya Daniel ditarik dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Garis bawahi kata, karena ia percaya kepada Allahnya. Sekali lagi saya katakan, karena ia percaya kepada Allahnya. Garis bawahi kalimat itu. Lalu raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka lemparkan dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa itu menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaan tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi, yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius, pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Pada akhirnya apa? Daniel berhasil. Jadi kalimat temanya sederhana. Mau berhasil? Percaya. Mau berhasil, yakin dan percaya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, secara singkat saya jelaskan bahwa ayat tadi ayat itu sudah sangat jelas menjelaskan kepada kita. Kalau saudara mau sukses, kalau saudara mau berhasil, saudara harus punya satu kata ini, yaitu percaya. Kalau saya boleh tambahkan yakin dan percaya. Kalau saudara berkata, hah? Emang yakin dan percaya beda, Pak? Yakin itu bicara tentang kemampuan dalam diri sendiri. Saya yakin saya bisa. Yakin saya bisa mengerjakannya, ya kan? Tapi percaya itu bicara kepada kerohaniannya, percaya pada tuntunan Allah. Itu Allah yang akan melakukan, Allah yang mengerjakan. Karena itu saudara, apapun yang sedang saudara lakukan saat ini, kalau saudara dalam masalah, saudara dalam pergumulan, saudara dalam tekanan, yakinlah saudara bisa keluar dari tekanan itu. Yakinlah saudara mampu meninggalkan dosa itu. Yakinlah saudara bisa meninggalkan setiap kegagalan-kegagalan itu. Dan percayalah Tuhan yang akan menuntun saudara. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, yakinlah dan percayalah bahwa yakinlah akan kata hati saudara, dan percayalah bahwa Tuhan akan apa? Membuka, atau Tuhan akan berdiam dalam hati kita. Jadi yakin dengan suara hati kita. Dan percayalah bahwa Tuhanlah yang akan berbicara dalam hati kita. Orang yang dekat dengan Tuhan, maka suara hatinya adalah suara hati yang dekat dengan Tuhan, dan suara hati Tuhan. Tapi kalau orang yang jauh dari Tuhan lalu ikuti kata hati, hancur saudara. Karena itu yakin dan percayalah apa yang kau lakukan saat ini, yakinlah bersama dengan Tuhan. Dan percayalah apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga yang terakhir, yakin akan kehidupan yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Dan percaya bahwa Tuhan sudah mengaturnya jika hidup sesuai dengan jalannya. Jadi yakin kalau yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara saya ini adalah yang terbaik. Yang terbaik. Yang terbaik, yang saudara sedang alami saat ini. Buat saya sederhana, saudara mau bilang, oh tapi Pak Pendeta saya sedang ditipu orang, saya saat ini sedang gagal, saya ini sedang hancur-hancuran, keluarga saya sedang mengalami masalah begitu besar. Saudara, kalau saudara tanya sama saya, kalau saudara keluhkan sama saya, maka jawaban saya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan mungkin berbeda. Tapi jawaban saya adalah, ini yang terbaik buat saudara. Yang terbaik buat saudara. Kalau saudara nggak begini, aduh, ngeri saudara, saudara nggak tahu jadi apa nanti. Tuhan izinkan terjadi supaya saudara mengalami hal ini, dan Tuhan buat begini dulu. Supaya apa?
Supaya saudara percaya bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Kadang kala ya, hidup kita tuh dihancurkan dulu gitu. Kalau membuat bejana tuh dihancurkan dulu, dibentuk sesuai dengan ukuran Tuhan. Kalau saudara lihat bangunan lantai yang megah tinggi, 22 lantai gitu, hebat, keren. Ingat loh, nggak langsung 22 loh. Fondasinya dulu, dihancurin dulu fondasinya, dibikin dulu fondasinya, supaya kuat menahan goncangan-goncangan yang ada. Saudara, kalau engkau mau sukses, yakin dan percayalah. Yakin yang terbaik, ini adalah yakin yang terbaik dari Tuhan. Dan percayalah, jalan yang Tuhan berikan adalah jalan yang terbaik. Dan Tuhan pasti menolong saudara. Jangan pernah menyesal, jangan pernah kecewa, jangan pernah menyalahkan situasi apapun. Yakin dan percayalah, ini adalah jalan Tuhan. Daniel tidak pernah bersungut. Saya tidak mendengar di ayat itu bilang Daniel bersungut kepada Tuhan dan bilang, oh Tuhan saya udah doa, kenapa saya malah masuk gua sini? Tidak. Yakin, dia yakin dengan apa yang dia lakukan, kemampuan dia, suara hati dia, dan dia percaya Tuhan yang menuntun jalannya. Doa saya menyertai saudara. Kita berdoa. Bapa, hamba doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya mereka menyaksikan program SPBT ini setiap pagi bersama dengan Tuhan. Mereka yang sedang mengalami tekanan, pergumulan, masalah, mereka percaya Tuhan menuntun mereka. Mereka yakin bahwa inilah jalan yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi. Dan mereka percaya inilah jalan-jalan Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan akan mengangkat mereka dalam sebuah kesuksesan dengan cara Tuhan dan ukuran Tuhan. Karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus, kalau mereka yang sedang kecewa, mereka yang sedang menyesal, mereka yang sedang putus asa, bangkitkan kembali rohani mereka dalam nama Yesus. Come on church, bangkit kembali. Tuhan punya rencana yang indah buatmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sehingga lewat program ini, kami semua dikuatkan, diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Amin, amin, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai jumpa dalam program selanjutnya. Setiap pagi bersama dengan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, amin.